2024 jadi titik penting bagi masa depan Indonesia. Pemilihan dan pelantikan presiden, pilkada serentak, hingga bergantinya periodisasi anggota legislatif. Berbagai momen penting tak pernah luput dari perhatian DPR RI. Sang tangan kanan rakyat Indonesia terus bergerak seturut kehendak rakyat. Inilah Rewind DPR RI 2024. Tahun sidang 2023 hingga 2024 adalah masa sidang yang padat bagi DPR RI periode 2019 hingga 2024. Meski begitu, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan pembahasan 63 RUU di masa sidang ini. Januari tahun 2024, DPR RI langsung mendapat desakan dari para kepala dan aparatur desa. Mereka meminta revisi UU Desa. Bapak Ibu tetap harus menaruh optimisme. Kita bersama-sama, kita akan mendesak kepada pimpinan DPR untuk tidak menunda. Balik DPR RI langsung bergerak cepat menyusun RUU tersebut. April 2024 jadi hari menggembirakan bagi para kepala dan aparatur desa. Revisi UU Desa disahkan di rapat paripurna. Seribu hari pertama menjadi hal krusial dalam kehidupan anak. Hal ini pun menjadi perhatian serius DPR RI dengan menggodok RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau disingkat KIA. Juni 2024, RUU KIA disahkan di rapat paripurna menjadi UU. Kini ibu bisa lebih lama menikmati masa kebersamaan dengan anak usai melahirkan. Pada ujung tahun 2024, DPR RI mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. UU ini mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara. UU tersebut juga mengatur berbagai nomenklatur jabatan di Jakarta ke depan. Pembentukan suatu undang-undang tidak selalu mulus. Ada intrik dan konflik dalam perjalanannya. Diskusi yang berlarut dan perbedaan pandangan menjadi penghias tiap pembahasan produk legislasi. Namun itulah seni dalam negara demokrasi. Setiap perdebatan pun tetap menjadi satu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada suatu kebijakan yang sempurna. Oleh sebab itulah, DPR RI hadir dalam bentuk pengawasan. Pelaksanaan Haji 2024 menjadi salah satu fokus pengawasan DPR RI di tahun 2024. Banyaknya celah dalam pelaksanaan haji di tahun ini melahirkan panitia khusus haji. Melihat berbagai celah dalam pelaksanaannya, Pansus Haji DPR meminta pemerintah untuk merevisi UU Haji dan Umroh. Pertengahan tahun 2024, masyarakat dibuat heboh. Pemerintah berencana memungut iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA.
Penolakan dilontarkan berbagai pihak. Pungutan tapera akan mewajibkan pekerja di Indonesia untuk menabung setiap bulannya 3%. Namun masyarakat menganggap itu bukan solusi yang baik untuk penyediaan hunian. DPR RI pun bereaksi dan mendesak pemerintah untuk membatalkan pungutan tersebut. Desakan dari Senayan berhasil membuat pemerintah menunda memungut iuran tapera. Baru aja orang bangkit dari COVID ya, lalu kemudian juga nggak gampang buat masyarakat termasuk yang bekerja untuk dipotong lagi upahnya begitu. Singkatnya, tolak tapera, usut tuntas dana tapera. Permasalahan tak cuma dihadapi oleh para pekerja di tahun 2024. Kisruh terjadi karena kenaikan UKT yang selangit di berbagai universitas. DPR RI menerima para mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya. Tak lama berselang, Kemendikbudristek dihadirkan di rapat dengan Komisi 10 DPR RI. Perjuangan DPR RI bersama mahasiswa membuahkan hasil. Kenaikan UKT dibatalkan oleh pemerintah. Di tengah kepadatan agenda demokrasi tahun 2024, kerja DPR RI di bidang anggaran tidak surut. Banggar bersama pemerintah menyusun sedemikian rupa postur anggaran tahun 2023 hingga 2024 bisa berjalan beriringan untuk pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Taji DPR RI di forum internasional tidak kalah gahar. Berbagai rapat tingkat tinggi parlemen hingga rapat-rapat regional diikuti. DPR RI pun gigih menyerukan kemerdekaan untuk Palestina di setiap forum internasional. DPR RI didaulat untuk menjadi presiden PYC sekaligus tuan rumah konferensi ke-19 Parlemen Negara Oki tahun 2025. DPR RI diharapkan bisa menjadi motor pendorong dunia Islam untuk mendukung Palestina. Di ujung tahun 2024, lembaran baru dimulai. DPR RI periode 2024 hingga 2029 hadir dengan semangat baru, membawa harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Sebanyak 580 wakil rakyat dari seluruh penjuru Nusantara, berbagai usia, latar belakang, dan pengalaman terpilih. Ini bukan sekedar pergantian periode, tapi regenerasi harapan. Dengan amanah yang diemban, DPR RI berkomitmen menjalankan tugas, membuat kebijakan berpihak pada rakyat, mengawasi program pembangunan, serta memastikan anggaran yang tepat sasaran. Marilah kita gunakan panggilan sejarah ini agar kita menjadi anggota DPR RI yang dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara. Selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. DPR baru, harapan baru. Bersama rakyat, mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. DPR RI 2024-2029. Bersama membangun harapan baru.